Kasus kali ini terjadi di Korea Selatan yang menimpa seorang anak perempuan yang bernama Jong In, yang pada saat itu baru berusia 16 bulan, di mana sang korban pada saat itu disiksa secara tidak manusiawi oleh kedua orang tua angkatnya. Kasus Jeong In pada saat itu mendapatkan simpati publik yang besar dari masyarakat Korea. Bahkan banyak artis-artis yang menyayangkan tentang kasus ini dan marah kepada kedua orang tua angkatnya Jong In. Langsung saja nih kita masuk ke latar belakangnya Jong In pada saat itu. Jadi Jong In lahir pada tanggal 10 Juni 2019 yang lalu. Dia lahir dari seorang wanita yang tidak mereka sebutkan namanya. Pada saat itu, ibu kandungnya Jong In merasa nih tidak mampu untuk merawat Jong In. Sehingga pada saat itu, Jong In yang baru berumur 8 hari kemudian dititipkan di sebuah panti asuhan sampai ia mendapatkan ibu angkat untuk mengadopsi dirinya. Jong In pada saat itu tumbuh dengan sangat baik. Ia digambarkan sebagai anak yang cantik, lucu, dan pintar. Menurut ibu angkatnya, Jong In ini adalah bayi yang sangat bahagia. Ia sangat menyukai musik dan selalu tersenyum. Sampai pada suatu hari nih guys, ada sepasang suami istri yang ingin mengadopsi seorang anak. Orang tua tersebut bernama Jang dan An. Jang Heon merupakan seorang ibu yang lahir pada tanggal 4 November 1986. Ia merupakan lulusan dari Hangdong Lobar University dan bekerja sebagai penerjemah pada saat itu. Sementara sang suami yang bernama An Sugeun lahir pada 18 Juni 1984. Ia merupakan lulusan dari Hangdong Lobar University dan bekerja di sebuah stasiun TV. Keluarga mereka merupakan keluarga yang cukup mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Sehingga mereka memutuskan nih untuk mengadopsi seorang anak. Sampai mereka bertemu dengan bayi Jong In nih di sebuah panti asuhan dan mereka tuh merasa cocok gitu untuk mengadopsi Jong In pada saat itu. Kebetulan Jang dan An memiliki seorang putri yang berusia 4 tahun dan mereka menginginkan seorang adik perempuan untuk putri mereka. Proses adopsi tersebut berjalan sangat lancar karena kedua orang tua angkatnya Jong In cukup baik nih secara fisik maupun secara finansial. Jong In pun resmi diadopsi oleh kedua orang tua angkatnya pada Februari 2020. Keluarga mereka digambarkan sebagai keluarga yang bahagia pada saat itu, apalagi bertambahnya satu anggota baru yang memang sudah lama Jang dan An nanti-nantikan. Kehadiran Jong In menambah suasana baru di rumah mereka pada saat itu. Pernah juga nih orang tua angkatnya Jong In diundang di salah satu stasiun TV Korea, di mana ayah angkatnya Jong In mengatakan bahwa mengadopsi anak bukanlah sesuatu yang memalukan atau sebuah aib, melainkan sesuatu yang harus dibanggakan. Bahkan rakyat biasa seperti saya boleh loh mengadopsi seorang anak, bukan hanya di kalangan artis-artis saja. Itulah kurang lebih kata-kata yang diucapkan oleh orang tua angkatnya Jong In pada saat itu. Pokoknya image kedua orang tua angkatnya Jong In pada saat itu di mata netizen Korea merupakan keluarga yang sangat bahagia, sangat baik, dan cukup hangat. Sampai pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2020, si Jong In ini dilarikan ke rumah sakit oleh kedua orang tua angkatnya. Pada saat itu, Jong In sempat mengalami henti jantung guys sebanyak 3 kali dalam keadaan penuh darah dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Sampai si Jong In ini tidak mampu nih menahan rasa sakit dan pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada hari itu. Karena banyaknya kejanggalan pada tubuh Jong In, pada saat itu dokter pun menyarankan untuk dilakukannya otopsi pada bayi Jong In. Namun respon kedua orang tua angkatnya Jong In justru berbeda guys. Mereka sangat menentang atas tindakan otopsi kepada bayi Jong In. Hal itulah yang membuat kepolisian Korea merasa sangat curiga nih atas sikap yang ditunjukkan oleh kedua orang tua angkatnya Jong In, serta banyaknya luka lebam yang terdapat pada tubuh mungil Jong In pada saat itu. Kepolisian pun langsung mengamankan kedua orang tua angkatnya Jong In sehubungan dengan kasus kematian putri mereka. Selama interogasi dilakukan, baik Jang dan An membantah tuduhan mereka
dan tidak ada hubungannya dengan kematian Jong-in. Menurut mereka, luka lebam yang terdapat di tubuh Jong-in pada saat itu diakibatkan karena Jong-in telah jatuh nih dari ketinggian yang setara dengan badannya. Namun polisi pada saat itu membantah pernyataan dari suami istri tersebut dengan mengeluarkan 800 bukti video yang telah Jang rekam terhadap dirinya secara fisik dan mental yang melecehkan Jong-in pada saat itu. Mereka pun juga mengeluarkan hasil otopsi yang menyatakan bahwa kematian Jong-in diakibatkan oleh kerusakan parah yang dibenturkan oleh orang lain. Nah, jadi hasil persidangannya menyatakan bahwa kedua orang tua angkatnya Jong-in dinyatakan bersalah guys atas pelecehan terhadap anak, di mana Jang dihukum selama 35 tahun penjara, sementara An sang suami atau ayahnya Jong-in dihukum selama 5 tahun penjara. Gimana guys, menurut kalian apakah worth it ayahnya Jong-in ini hanya dihukum 5 tahun penjara? Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Di sini nih ada beberapa kesaksian dari kepolisian maupun dari orang-orang terdekat Jong-in. Dilansir dari berbagai sumber, Jong-in pada saat itu mengalami penganiayaan sebulan setelah diadopsi guys, di mana ia meninggal setelah mengalami kekerasan selama 271 hari. Kekerasan yang cukup panjang bagi seorang anak kecil seperti Jong-in. Jadi di sini ada kesaksian dari ibu asuhnya Jong-in. Kasus kekerasan yang dialami Jong-in pertama kali terungkap oleh guru-guru di tempat penitipan anak guys. Jadi si Jong-in ini seringkali dititipkan di sebuah penitipan anak yang tidak jauh dari rumah mereka. Pada saat itu ibu asuhnya Jong-in merasa curiga guys terhadap tubuhnya Jong-in. Pada saat itu Jong-in tampak berbeda dari anak-anak yang lainnya, di mana Jong-in tampak sangat kurus dan tidak terurus. Banyak luka lebam di sekitar tubuhnya, bahkan luka lebam tersebut semakin hari semakin bertambah. Jong-in pada saat itu seperti seorang anak yang sedih dan sering ketakutan. Hal itulah yang menyebabkan kecurigaan di hati ibu asuhnya Jong-in. Mereka pun bahkan pernah nih melaporkan kasus kekerasan anak yang dialami oleh Jong-in di kepolisian Korea selama kurun waktu 5 bulan. Namun kasus tersebut tidak ditanggapi dengan baik nih. Justru Jong-in malah dikembalikan lagi kepada kedua orang tua angkatnya. Bahkan menurut kesaksian tetangga korban, Jong-in ini seringkali ditinggal sendirian di rumah selama lebih dari 3 jam sehari. Bayi Jong-in pada saat itu juga pernah mereka tinggalkan sendirian di tepi kolam renang sepanjang hari, di mana hal itu bisa menyebabkan Jong-in tenggelam. Penyiksaan yang berkepanjangan menyebabkan luka terparah dan banyak tubuh Jong-in yang mengalami patah tulang. Kasus tersebut memicu kemarahan dari warga Korea, bahkan banyak artis-artis yang menyayangkan tentang kasus tersebut. Bahkan banyak warga Korea yang menaikkan tegar sorry Jong-in sebagai bela sungkawa kepada bayi Jong-in yang berusia 16 bulan. Semoga Jong-in ditempatkan di sisi yang terbaik. Dan semoga tidak ada Jong-in yang lainnya. Sampai di sini video aku kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.